Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dr. Abidah Rahmi Channel, solusi praktis belajar akuntansi. Pada video kali ini kita akan mengupas mengenai neraca lajur. Sebelum kita mulai ke pembahasan, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share ya. Nah, di sini neraca lajur atau kita sering menyebutnya dengan istilah kertas kerja atau worksheet itu adalah kolom berlajur-lajur untuk mencatat keuangan secara manual. Nah, di sini pencatatan neraca lajur itu cenderung bersifat tidak formal sehingga pengisiannya dapat diperbaiki dan dikoreksi nantinya jika diperlukan. Nah, fungsi neraca lajur itu sendiri, yang pertama adalah meringkas data dalam pencatatan keuangan, yang kedua adalah memeriksa kembali data yang telah dicatat, kemudian yang ketiga membantu penyusunan laporan keuangan, dan yang keempat adalah menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan prosedur. Di kolom neraca lajur ini terbagi menjadi 5 jenis atau 5 kolom. Yang pertama adalah kolom neraca saldo, yang kedua kolom penyesuaian, yang ketiga kolom neraca saldo setelah penyesuaian, yang keempat adalah kolom laba rugi, dan yang kelima adalah kolom posisi keuangan atau kolom neraca. Nah, yang mana masing-masing kolom ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Nah, untuk kolom neraca saldo itu diisi oleh data di neraca saldo, baik sebelah debit maupun sebelah kredit. Kemudian untuk kolom penyesuaian diisikan ayat jurnal penyesuaian, baik sebelah debit maupun sebelah kredit. Nah, kemudian untuk kolom laba rugi, sebelah debit itu berisikan beban, kemudian sebelah kredit berisikan pendapatan. Kemudian untuk kolom posisi keuangan atau neraca, sebelah debit itu berisikan aset, di sebelah kredit berisikan liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini ada keterangan atau pengecualiannya yaitu untuk akun akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan ini merupakan akun aset. Namun karena sifatnya akumulasi penyusutan ini mengurangi aset, maka diletakkan pada posisi keuangan bagian kredit. Kemudian untuk akun privé pemilik ini merupakan akun ekuitas, namun sifatnya adalah mengurangi ekuitas, sehingga diletakkan pada posisi keuangan di sebelah debit. Dalam menyusun neraca lajur, data yang kita butuhkan itu adalah yang pertama data terkait neraca saldo, kemudian data jurnal penyesuaian, kemudian kolom neraca lajur itu sendiri. Nah, kali ini kita akan belajar pada kasus data pada perusahaan jasa konsultan Arhan Faras Aryasyaka, yang mana sudah disediakan terkait data untuk neraca saldo, yang bisa teman-teman lihat di sebelah kiri. Kemudian jurnal penyesuaian. Nah, data-data ini akan menjadi bahan kita dalam menyusun neraca lajur yang kita lihat di sebelah kanan, yaitu perusahaan jasa konsultan Arhan Faras Aryasyaka. Nah, di sini langkah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita lihat di data neraca lajur, kolom yang pertama adalah kolom neraca saldo. Nah, di sini caranya adalah kita pindahkan semua data yang ada pada neraca saldo untuk kita pindahkan di kolom neraca lajur bagian neraca saldo. Nah, kita pindahkan di sini nomor rekeningnya. Kita pindahkan di sini karena akunnya sudah ada, kita copy, kita paste di sini, kita pindah di sini. Nah, sudah kemudian kita pindah jumlahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Fontnya kita samakan dulu.
Seperti ini ya. Kita pindahkan dari neraca saldo, dari kas hingga beban bunga, sudah kita pindah ke kolom neraca saldo dengan jumlah yaitu sebesar Rp388.055.000. Nah, selanjutnya kita harus mengisi kolom penyesuaian yang ada di sini. Caranya adalah dengan memindahkan ayat penyesuaian yang ada di sebelah kiri ini untuk kita pindahkan di kolom sebelah kanan, yaitu di kolom neraca lajur. Nah, caranya adalah kita lihat dari ayat jurnal penyesuaian yang ada di sebelah kiri ini, ketika nama-nama akun tersebut yang ada di jurnal penyesuaian ini ada di kolom di kolom nama rekening kita isikan. Namun jika belum ada maka kita letakkan di bawahnya. Nah, seperti ini. Yang pertama, beban perlengkapan kantor sebelah debit 2.300.000 kita cari. Di sini kita cari beban perlengkapan kantor karena di sini tidak ada. Maka kita pindahkan, kita tulis di bawah di sini beban perlengkapan kantor. Di kolom penyesuaian kita masukkan beban perlengkapan kantor sebelah debit 2.300.000. Nah, di sini. Kemudian sebelah kredit perlengkapan kantor sebesar 2.300.000. Kita lihat apakah perlengkapan kantor ada di sini ya? Ada sebelah kredit kita masukkan di sini kredit. Nah, 2.300.000. Kemudian beban bunga sebelah debit 1.200.000. Kita pindah di sini kita cari beban bunga. Beban bunga di sini ada sebelah debit 1.200.000. Kita pindahkan. Kemudian utang bunga sebelah kredit 1.200.000. Kita cari. Di sini tidak ada. Kita letakkan di bawah utang bunga sebelah kredit 1.200.000. Nah, kita letakkan di sini. Kemudian kita cari beban asuransi debit 110.000. Beban asuransi ya ada di bawah kita letakkan di sini. Beban asuransi debit 110.000. Kemudian asuransi dibayar di muka kredit 110.000. Di sini. Selanjutnya beban depresiasi truk. Ya, kita cari beban depresiasi truk. Karena di sebelah atas tidak ada, kita lihat di bawah. Nah, ini kalau belum diketik, berarti kita tulis secara manual ya. Beban depresiasi truk. Nominalnya kita masukkan sebelah debit 16.750.000. Kita pindah dulu. Nah, sebelah sini. Kemudian sebelah kredit akumulasi depresiasi truk. Kita cari sebelah kredit 16.750.000. Nah, selanjutnya beban telepon debit 900.000. Kita cari akun beban telepon. Ya, di sini beban telepon 900.000. Kemudian utang biaya telepon sebelah kredit. Nah, ada di bawah. Kalau tidak ada berarti kita ketik manual ya. Nah, di sini karena ada kita masukkan utang biaya telepon sebelah kredit Rp900.000. Nah, di sini bisa kita jumlahkan dari awal, dari atas sampai hingga akhir kita jumlahkan, yaitu ketemunya 21.260.000 rupiah. Sebelah kredit juga jumlahnya sama. Nah, di sini untuk kolom yang tidak ada angkanya bisa kita berikan tanda seperti ini. Nah, gini.
Kita beri tanda seperti ini dulu. Nah, sudah. Kalau sudah, selanjutnya adalah kita mulai menyelesaikan kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya, yang kita isi adalah untuk kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini saya tampilkan secara lebih jelas ya di sini. Bagaimana cara menyusun neraca saldo setelah penyesuaian? Caranya adalah kita menyesuaikan gitu ya, data dari neraca saldo, kemudian kita kaitkan dengan ayat pada jurnal penyesuaian yang ada di sebelah sini. Nah, kita lihat ya sebagai contoh untuk yang kas. Kas sebelah debit di neraca saldo debit yaitu 230.815.000 rupiah. Nah, di sini di sebelah kredit tidak ada, kemudian di data di penyesuaian, di kolom penyesuaian tidak ada nominalnya sehingga kita pindahkan saja di sebelah sini di NSD neraca saldo setelah penyesuaian taruh sini, kemudian kita pindah. Kemudian untuk akun piutang usaha juga sama karena di sebelah kolom penyesuaian tidak ada nominalnya, kita pindahkan langsung di neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian di sini di neraca saldo sebelah debit untuk asuransi dibayar di muka adalah 1.050.000. Kemudian di kolom penyesuaian sebelah kredit 110.000. Sehingga di neraca saldo setelah penyesuaian yaitu kita isi berapa. Jadi di sini debit dikurangi sebelah kredit yang ada di sini yaitu sebesar 940.000 rupiah. Kita tulis seperti ini. Kemudian untuk perlengkapan, di neraca saldo sebelah debit 3.200.000, di kolom penyesuaian sebelah kredit 2.300.000. Sehingga di kolom neraca saldo setelah penyesuaian yaitu tinggal kita kurangkan saja, yaitu ketemunya adalah 900.000 rupiah. Oke. Selanjutnya untuk truk, karena di kolom penyesuaian tidak ada, kita langsung pindah di sini. Pindah. Akumulasi depresiasi truk di kolom neraca saldo sebelah kredit yaitu 40.130.000, di kolom penyesuaian yaitu di sebelah kredit 16.750.000 rupiah. Sehingga di neraca saldo setelah penyesuaian yaitu tinggal kita jumlahkan saja karena di sini neraca saldo kredit, di penyesuaian juga kredit, maka kita jumlahkan. Yaitu ketemunya 56.880.000 rupiah. Seperti ini. Nah, di sini mohon maaf ini di sebelah kredit. Kita pindahkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk utang wesel, utang utang usaha, utang wesel, ekuitas Tuan Arya Syaka. Nah, di sini di kolom penyesuaian tidak ada nominalnya sehingga langsung kita pindahkan saja di kolom neraca saldo setelah penyesuaian sebelah kredit. Nah, di sini kemudian prive juga seperti itu. Di debit, kita langsung pindah di sini karena di kolom penyesuaian tidak ada nominalnya. Untuk pendapatan honorarium, pendapatan jasa juga sama, kita pindahkan di sebelah kredit. Kemudian untuk beban-beban, beban bensin dan oli, di kolom penyesuaian tidak ada, langsung kita pindahkan di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini untuk beban telepon dan beban bunga, beban telepon di neraca saldo sebelah debit itu berjumlah 1.100.000 rupiah. Di kolom penyesuaian sebelah debit 900, sehingga di bagian neraca saldo setelah penyesuaian kita jumlahkan ya, karena di sini debit. Kemudian di neraca saldo debit di penyesuaian debit sehingga kita jumlahkan beban telepon menjadi 2 juta. Kemudian untuk beban bunga juga sama, tinggal kita jumlahkan ketemunya adalah 3.300.000 rupiah.
Nah, seperti ini. Kemudian untuk beban perlengkapan, di sini sebelah debit, di penyesuaian sebelah debit langsung kita pindahkan di neraca saldo setelah penyesuaian yaitu debit, utang bunga, sebelah kredit, beban asuransi, sebelah debit, kita pindah, beban depresiasi truk, sebelah debit, dan utang biaya telepon, sebelah kredit. Untuk kolom yang tidak ada nominalnya, kita berikan tanda seperti ini. Nah, kita berikan seperti ini dulu. Lalu kita jumlahkan ketemunya 406.905.000 rupiah. Nah, ini sebelah debit harus balance dengan sebelah kredit. Kita jumlahkan, ternyata hasilnya sama, berarti nah sudah balance. Sudah ya sampai di sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengisi kolom laba rugi dan kolom posisi keuangan. Yang mana tadi sudah kita bahas mengenai akun-akun apa saja yang perlu dimasukkan dalam kolom laba rugi debit maupun kredit serta kolom posisi keuangan sebelah debit atau kredit. Oke ya, jadi nanti sumbernya adalah memasukkan ke dalam dua kolom ini, kolom laba rugi dan kolom posisi keuangan. Ini adalah diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian, diambil dari sini. Nah, oke. Nah, kita pindahkan satu persatu ya. Kita lihat akun kas, piutang usaha, asuransi dibayar di muka, perlengkapan kantor, truk. Ini merupakan akun aset yang mana aset kalau di posisi keuangan di neraca lajur diletakkan di sebelah debit. Sehingga kita pindah di sini sebelah debit. Nah, di sini kita pindahkan di kolom sebelah debit. Nah, kita pindah dulu di sini. Bentar, kita pindahkan dulu. Seperti ini ya. Kemudian akumulasi depresiasi truk itu merupakan akun aset tapi sifatnya mengurangi. Karena dia mengurangi maka diletakkan di posisi keuangan sebelah kredit. Di sini. Oke. Kemudian untuk akun utang, utang wesel, utang usaha, utang wesel, ekuitas Tuan Arya Syaka, kita letakkan di posisi keuangan sebelah kredit. Di sini. Kemudian akun prive, karena dia mengurangi akun ekuitas, maka diletakkan di kebalikannya ya, di posisi keuangan sebelah debit. Kemudian pendapatan sama beban, pendapatan diletakkan di kolom laba rugi sebelah kredit. Seperti yang telah kita pelajari tadi. Nah, di sini untuk beban-beban kita masukkan di laba rugi sebelah debit. Nah, seperti ini sampai bawah untuk beban perlengkapan kantor, beban di neraca laba rugi debit, utang,
Utang di kolom posisi keuangan sebelah kredit, beban, laba rugi debit, pindah sini. Kemudian beban depresiasi truk ini sama ya. Beban depresiasi truk, laba rugi debit, utang, biaya telepon di kolom posisi keuangan kredit. Nah, setelah ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan di kolom laba rugi debit, mulai dari sini ya, dari beban bensin dan oli hingga beban depresiasi truk yang ada nominalnya kita jumlahkan. Sehingga di sebelah debit kita jumlahkan, ketemunya adalah 26.800.000 rupiah. Nah, taruh sini. Kemudian di kolom laba rugi sebelah kredit, mulai dari ini ya, ada dua saja, pendapatan honorarium sama pendapatan jasa kita jumlahkan. Ketemunya adalah 249 juta. Nah, di sini kita lihat untuk kolom posisi keuangan di sebelah debit kita jumlahkan mulai dari kas, akun kas hingga di sini hingga Private Arya Syaka kita jumlahkan yaitu ketemunya adalah 380 juta 105.000. Di sini kemudian yang posisi keuangan kredit yaitu kita jumlahkan mulai dari akumulasi depresiasi truk hingga utang biaya telepon. Kita jumlahkan yaitu ketemunya adalah 157.905 rupiah. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya, untuk kolom laba rugi sebelah debit dan kredit itu jumlahnya berbeda. Begitu juga dengan kolom posisi keuangan sebelah debit dan kredit itu jumlahnya berbeda. Kita lihat. Nah, di sini ini kan berbeda kan? Nah, berbeda. Nah, kemudian bagaimana yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah perbedaan antara kolom laba rugi debit dan kredit dan juga perbedaan kolom posisi keuangan sebelah debit maupun dan kredit tadi. Nah, selisihnya ini adalah yang menjadi laba atau rugi perusahaan. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu selisihnya. Di sini kita lihat di kolom laba rugi sebelah debit itu adalah 26 juta sekian. Kemudian di kolom laba rugi sebelah kredit ini adalah 249 juta. Nah, di sini kan posisinya adalah laba rugi debit dia lebih besar daripada di kolom laba rugi sebelah laba rugi sebelah kredit dia lebih besar daripada laba rugi sebelah debit. Nah, di sini kita cari selisihnya yaitu ketemunya adalah 222 juta 200 ribu rupiah. Nah, seperti ini kan. Nah, di sini taruh seperti ini. Kemudian di kolom laba rugi sebelah debit dan kredit jumlahnya juga berbeda. Maka kita cari selisihnya. Kita kurangkan 380 juta 105.000 rupiah dikurangi dengan 157 juta 905.000 rupiah. Nah, ketemunya adalah sebesar 222.200.000 rupiah. Nah, cara meletakkannya adalah seperti ini ya. Kita cari, misalkan kita lihat tadi di kolom laba rugi sebelah debit. Nah, di sini kolom laba rugi sebelah debit dan di sini dan kredit. Nah, selisih antara keduanya adalah kita letakkan di bawah angka atau nominal yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, di sini kan antara laba rugi debit dan laba rugi kredit yang lebih sedikit itu kan laba rugi debit kan. Sehingga selisihnya kita letakkan di bawah laba rugi debit. Begitu juga untuk kolom posisi keuangan. Di kolom posisi keuangan sebelah debit itu jumlahnya. Kemudian kita samakan dulu di sini karena sudah dicari selisihnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Selisih antara kolom laba rugi itu sama dengan selisih pada kolom posisi keuangan, yaitu sebesar 222.200.000 rupiah. Nah,
Inilah yang menjadi laba bersih perusahaan. Kenapa? Karena apabila kolom laba rugi sebelah kredit dia lebih besar daripada sebelah debit, maka berarti bahwa pendapatannya lebih besar daripada beban, sehingga perusahaan mengalami laba bersih. Nah, sama ketika pada kolom posisi keuangan, nah di sini diketahui bahwa di sebelah debit dia lebih besar daripada kolom sebelah kredit. Maka di sini perusahaan mengalami laba bersih. Kenapa? Karena asetnya lebih besar daripada liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini diketahui bahwa perusahaan mengalami laba bersih sebesar Rp222.200.000. Nah, seperti itu teman-teman cara menyusun neraca lajur atau kertas kerja. Nah, mudah bukan? Oke. Materi kita kali ini cukup sekian. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dibantu untuk klik subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.